tantangan dari dalam maupun luar negeri. Tapi masa depan Putin masih penuh ketidakpastian. Apakah dia akan terus berkuasa dengan cara yang keras? Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Terima kasih udah mampir. Hari ini aku mau ceritain salah satu tentang pemimpin dunia yang paling kontroversial dan paling ditakuti. Siapa lagi kalau bukan Vladimir Putin, Presiden Rusia yang sangat dihormati dan ditakuti oleh negara-negara besar. Gimana dia bisa mempertahankan kekuasaannya selama bertahun-tahun, apa yang telah dia lakukan yang bikin banyak orang di dunia terkejut dan khawatir. Yuk kita bahas semuanya dalam video ini. Daripada kita panjang lebar lagi, mari kita masuk aja ke videonya. Mari masuk! Vladimir Putin lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di Leningrad yang kini dikenal sebagai Saint Petersburg. Pada masa kecilnya, kehidupan Putin enggak selalu mudah. Ia tumbuh besar di tengah situasi yang keras di Uni Soviet yang saat itu masih merupakan negara komunis yang besar. Setelah lulus dari sekolah, Putin memilih untuk mengikuti jejak banyak orang Rusia pada masa itu, yaitu melanjutkan karir di bidang intelijen. Pada tahun 1975, Putin bergabung dengan KGB, Badan Intelijen Uni Soviet yang terkenal sangat kuat dan memiliki kontrol yang besar terhadap banyak aspek kehidupan di negara itu. Di KGB, Putin belajar banyak tentang bagaimana mengumpulkan informasi, menjaga kerahasiaan, dan yang paling penting, mengendalikan orang-orang yang dianggapnya sebagai ancaman bagi kekuasaan negara. Oh ya, yang nggak tahu kepanjangan dari KGB, KGB itu adalah singkatan dari Komitet Gasudarstvennoy Bezopasnosti, yang berarti Komite Keamanan Negara. Ini tuh adalah badan yang memiliki wewenang yang sangat besar bahkan dalam urusan politik dan masyarakat, dan bisa melakukan segala cara untuk memastikan pemerintahannya itu biar tetap berkuasa. Putin terus mengasah kemampuannya di KGB sampai akhirnya dia dipindahkan ke Jerman Timur pada tahun 1985. Dia bekerja sebagai agen intelijen untuk memantau orang-orang yang dianggap berbahaya bagi Uni Soviet. Pengalaman ini sangat membentuk cara Putin melihat dunia dan kekuasaan. Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, Putin mulai terlibat dalam politik di Rusia. Pada awalnya, dia bekerja sebagai penasehat untuk Saint Petersburg, kota asalnya, dan ngejalin hubungan dengan beberapa tokoh penting. Kemudian pada 96 Putin pindah ke Moskow dan bergabung dengan pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Pada tahun 99, Yeltsin yang semakin lemah karena skandal dan masalah kesehatan menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri Rusia. Nggak lama setelah itu, pada 31 Desember 1999, Yeltsin mengundurkan diri dan Putin menjadi Presiden Rusia sementara. Putin yang baru berusia 47 tahun segera mengambil alih Rusia yang sedang berada di dalam krisis. Negara ini sedang berjuang untuk mengatasi masalah ekonomi pasca Soviet dan ketegangan politik. Tapi nih, dalam waktu yang relatif singkat, Putin itu berhasil mengubah arah negara dan memperkuat kekuasaan pemerintahan pusat dan mengontrol sektor-sektor ekonomi penting seperti minyak dan gas. Seperti kita tahu kalau Vladimir Putin itu dikenal sebagai pemimpin yang keras dan tegas. Banyak orang di Rusia dan di dunia luar yang merasa takut dan kadang-kadang terkejut dengan cara-cara yang dia lakukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Aku bakalan kasih beberapa contoh tindakan Putin yang bikin dia tuh kenapa jadi sangat ditakuti, disegani sama orang Rusia ataupun sama yang ada di luar Rusia. Yang pertama, penindasan terhadap oposisi. Putin gak segan-segan nindas lawan politik atau siapa aja yang mengkritiknya. Salah satu contoh yang terkenal adalah Alexei Navalny, seorang tokoh oposisi yang sangat vokal mengkritik pemerintahan Putin. Pada tahun 2020, Navalny itu diracun dengan nerve agent atau racun saraf yang sangat berbahaya, guys. Yang menurut banyak pihak, ini tuh dilakukan oleh agen-agen yang disetujui oleh pemerintah Rusia. Meski Navalny berhasil selamat, serangan ini menunjukkan seberapa jauh Putin itu siap untuk melangkah demi mengatasi siapa aja yang menentang kekuasaannya. Setelah sembuh, Navalny kembali ke Rusia pada tahun 2021, tetapi segera ditangkap dan langsung dipenjara, yang memicu gelombang protes di seluruh negeri ya guys. Tapi Putin tetap nggak tergoyahkan, dia cuek aja. Yang kedua ada invasi ke Georgia tahun 2008. Pada tahun 2008, Putin mengirimkan pasukan Rusia ke Georgia yang berlokasi di Kaukasus. Invasi ini dikenal sebagai nama Perang Ossetia Selatan yang dimulai setelah ketegangan meningkat di wilayah Ossetia Selatan, sebuah wilayah yang ingin memisahkan diri dari Georgia dan ingin bergabung ke Rusia. Rusia mengklaim bahwa mereka itu harus melindungi warga negara Rusia di wilayah tersebut.
Tapi banyak yang melihatnya kalau langkah Putin itu untuk memperluas pengaruh Rusia di kawasan tersebut yang menambah ketegangan internasional. Dia mengadakan referendum yang kontroversial yang hasilnya ngeklaim bahwa mayoritas warga Crimea ingin bergabung ke Rusia. Meski banyak negara internasional menentang langkah ini dan menjatuhkan sanksi ekonomi, Putin tetap bertahan. Aneksasi ini memperlihatkan bahwa sikap tegas Putin dalam mempertahankan dan memperluas pengaruh Rusia. Dan yang terakhir ini adalah perang di Ukraina tahun 2022. Salah satu tindakan terbesar dan paling mengejutkan dari Putin adalah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Tindakan ini bikin banyak orang di dunia terkejut karena Rusia sebelumnya pernah berjanji nih untuk nggak melakukan agresi ke negara tetangganya. Tapi Putin menganggap Ukraina itu semakin dekat dengan negara-negara barat yang menurutnya akan membahayakan keamanan Rusia. Invasi ini nggak cuma menimbulkan kerusakan besar di Ukraina, tapi juga menyebabkan lebih dari 10 juta orang jadi pengungsi dan memicu reaksi keras dari negara-negara barat yang memberikan bantuan kepada Ukraina. Selain menggunakan pasukan fisik, Putin juga terkenal sangat kuat dalam dunia maya Rusia. Di bawah kepemimpinan Putin, diketahui Putin itu Rusia suka melakukan serangan cyber terhadap banyak negara untuk mencuri informasi dan mempengaruhi opini publik. Pada pemilu Presiden Amerika Serikat 2016, banyak yang meyakini bahwa Rusia melakukan intervensi cyber dengan cara menyebarkan informasi palsu atau disinformasi yang bisa mempengaruhi hasil pemilu. Vladimir Putin gak hanya ditakuti oleh rakyatnya guys ya, tapi juga oleh banyak negara di dunia. Yang pertama ada negara-negara barat ya, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara G7 sangat khawatir dengan tindakan-tindakan agresif Putin, terutama dalam hal perang dan sanksi ekonomi. Lalu ada negara-negara yang berbatasan dengan Rusia seperti Ukraina, Georgia, dan negara-negara di kawasan Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania. Negara-negara tersebut merasa sangat terancam dengan kebijakan agresif Putin ya guys. Mereka khawatir bahwa setelah Crimea, Putin bisa mencoba menguasai wilayah mereka juga. Meskipun beberapa pemimpin di dunia seperti Donald Trump dari Amerika Serikat dan Angela Merkel dari Jerman memiliki hubungan pribadi dengan Putin, mereka tetap berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah tertentu. Banyak negara yang merasa bahwa berbicara langsung dengan Putin bisa meredakan ketegangan, tapi mereka juga sadar bahwa setiap langkah yang salah bisa beresiko memicu konflik besar. Strategi dan cara Putin mempertahankan cengkramannya adalah salah satunya Putin dipercaya memiliki kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang sangat strategis dan tidak selalu transparan. Jadi surprise gitu ya guys, tahu-tahu dar aja. Putin itu sangat ahli dalam mengendalikan informasi di Rusia ya guys. Banyak media di negara ini berada di bawah kendali langsung atau nggak langsung dari pemerintahan yang bikin bisa mengarahkan narasi dan menciptakan citra positif tentang dirinya. Pokoknya media yang menentang pemerintahan atau mengkritik Putin biasanya akan ditekan atau dibatasi. Jadi tidak ada kebebasan ya di sana guys. Selain mengendalikan media, Putin juga dikenal dengan kebiasaan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap lawan politiknya. Hal ini bikin banyak orang takut untuk berbicara terbuka atau menentang kebijakan. Selain itu, Putin juga sering memanfaatkan sistem hukum untuk menekan lawan politik. Orang-orang yang dianggap sebagai ancaman atau oposisi bisa dijebloskan ke penjara dengan tuduhan yang sering dianggap tidak adil. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Mikhail Khodorkovsky, seorang oligarki minyak yang dulu sangat berpengaruh namun dipenjara setelah ia berkonflik dengan Putin. Putin juga sangat cerdas dalam taktik diplomatiknya ya guys. Dia tahu kapan harus berbicara dengan negara-negara besar dan kapan harus memperlihatkan kekuatan. Hal ini membuatnya banyak negara berpikir dua kali sebelum bertindak melawan Rusia. Ngelihat kekuatan dan cara-cara yang digunakan sama Putin untuk mempertahankan kekuasaan, banyak orang yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya bakalan terjadi di masa depan? Apakah Putin akan terus memperluas pengaruhnya? Beberapa ahli politik mengatakan bahwa semakin lama Putin berkuasa, semakin besar kemungkinan adanya perubahan besar, baik itu di dalam negaranya maupun dari luar. Rusia di bawah Putin telah memperlihatkan kekuatan militernya baik dalam konflik-konflik di negara-negara tetangga ataupun dalam konflik global seperti perang di Ukraina itu ya guys.
Tapi sanksi dan tekanan internasional semakin mempengaruhi perekonomian Rusia. Seiring berjalannya waktu, Putin mungkin harus memilih ya guys antara mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara keras atau mencari cara baru untuk menyeimbangkan kekuatan dalam negeri dan hubungan luar negeri. Beberapa pengamat juga mengatakan bahwa seiring dengan usia Putin yang semakin tua, mungkin akan muncul tantangan dari dalam Rusia. Ada kemungkinan bahwa dia akan menghadapi perlawanan dari para elit politik atau oligarki yang selama ini mendapat keuntungan dari kekuasaannya. Namun, Putin juga dikenal dengan kemampuannya untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk memanfaatkan loyalitas dari aparat keamanan dan militer. Jadi Putin itu bakalan lebih pinter kayaknya guys ya dari elit-elit politik yang mungkin nanti bakalan menentang dia. Sepertinya di otaknya tuh udah macem-macem banget ya isinya. Pokoknya kalau bisa dikatakan mungkin otaknya Putin itu out of the box gitu ya. Vladimir Putin adalah salah satu pemimpin paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah modern. Dia berhasil mengendalikan Rusia dengan cara yang sangat tegas, kadang dengan kekerasan, dan menggunakan taktik diplomatik yang cerdik di kancah internasional. Apa yang membuat Putin begitu ditakuti bukan hanya kemampuannya untuk mempertahankan kekuasaannya aja, tapi juga cara menghadapi tantangan dari dalam maupun luar negeri. Tapi masa depan Putin masih penuh ketidakpastian. Apakah dia akan terus berkuasa dengan cara yang keras? Akankah ada perubahan besar yang terjadi di Rusia? Kita cuma bisa nunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Oke guys, terima kasih udah nonton. Kalau kalian tertarik dengan topik-topik seperti ini, pastikan untuk like, komen, dan subscribe. Buat video-video selanjutnya, jangan lupa untuk berbagi komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada salah-salah, boleh koreksi di bawah ya guys ya. Kita ngobrol di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.